Baik, topik atau bab yang akan saya bahas berjudul Cerahkan Hati Nurani dengan Saling Menasehati. Aspek yang dianalisis yang pertama itu sikap, yaitu saling menasehati atau mengkritisi sekitar kita lewat ceramah atau lainnya. Hasil analisisnya terpenuhi. Lalu yang kedua, pengetahuan. Pada dasarnya, manusia tidak sadar jika berbuat dosa. Maka dari itu, kita sebagai kaum muslimin diwajibkan saling menasehati dan mengingatkan dalam kebaikan juga ibadah. Hasil analisisnya itu terpenuhi. Lalu ada keterampilan seperti menulis ayat dengan hukum tajwid, menghafalkan surat beserta artinya, dan beberapa kosakata, mencermati adab dan metode dakwah yang diajarkan. Itu hasil analisisnya terpenuhi. Lalu dalam segi kesesuaian dengan KI-nya, KI 1 sikap spiritual, yaitu dari kewajiban berdakwah itulah lahir istilah wasiat atau saling menasehati. Hasil analisisnya itu terpenuhi. Untuk KI yang kedua, sikap sosial, halnya itu karena pemerintah juga seorang manusia, maka kita sebagai rakyat harus menasehati penguasa agar tidak khilaf. Hasil analisisnya terpenuhi. Untuk KI 3, pengetahuan. Pada surat Luqman ayat 13-14 adalah dalil untuk saling menasehati. Hasil analisisnya terpenuhi. Untuk KI 4, keterampilan, melafalkan, diskusi, serta berargumen di kelas. Hasil analisisnya terpenuhi. Lanjut lagi, kesesuaian dengan kompetensi dasar KD. Yang pertama, konten KD. Kompetensi dasarnya menganalisis dan mengevaluasi makna Quran surat Luqman ayat 13-14 serta hadis tentang kewajiban beribadah dan bersyukur kepada Allah serta berbuat baik kepada sesama manusia. Hasil analisisnya terpenuhi. Untuk yang kedua, penomoran kompetensi dasar, membaca Quran surat Luqman ayat 13-14 sesuai dengan kaidah tajwid dan makhrajul huruf serta menghafalnya. Berdasarkan analisis terpenuhi. Lalu kesesuaian dengan topik. Topiknya cerahkan hati nurani dengan saling menasehati. Hasil analisisnya terpenuhi. Dan dari buku PAI kelas 12 ini, kecukupan materinya terpenuhi, kedalaman materinya terpenuhi, lalu keluasan materinya pun terpenuhi, keakuratan materinya terpenuhi berdasarkan dalil-dalil juga ya. Berorientasi pada aktivitas yang dapat mendorong pemahaman konsep dan mendorong keingintahuan terpenuhi, kemutakhiran dan aktualitas contoh materi terpenuhi, tidak mempertentangkan sara, tidak bernuansa pornografi, mengakomodasi beragama, dan berwawasan gender, itu terpenuhi. Lalu materi pendukung pembelajaran, kesesuaian dengan perkembangan ilmu dan teknologi, keterkinian fitur, contoh dan rujukan kontekstual terpenuhi. Untuk kelayakan penyajian,
Yang pertama itu teknik penyajian konsistentan, sistematik, penyajian itu terpenuhi, keruntuhan konsep terpenuhi, keterkaitan antar pelajar atau bab terpenuhi, keterpaduan dan keselarasan antar pelajar atau bab itu terpenuhi. Lalu penyajian pembelajarannya mendorong keterlibatan peserta didik untuk belajar lebih aktif, penerapan pendekatan saintifik itu terpenuhi, penerapan penilaian autentik terpenuhi, interaksi antara guru dan orang tua di sini tidak terpenuhi karena memang tidak ada interaksi antara guru dan orang tua di dalamnya. Dan pemaparan literasinya terpenuhi. Untuk kelengkapan penyajian, yang pertama itu pengantar terpenuhi, pendahuluan tidak ada di sini jadi tidak terpenuhi, peta konsepnya terpenuhi, daftar transliterasi Arab ke Latin itu tidak ada jadi tidak terpenuhi, landasan Al-Quran, hadis, doa harian, sejarah Nabi terpenuhi, rangkuman terpenuhi, menyeratakan footnote atau body note, referensi terupdate 5 tahun terakhir itu tidak ada jadi tidak terpenuhi, daftar pustaka terpenuhi, lampiran Permendikbud kurikulum 2013 terpenuhi. Untuk kelayakan bahasa, kesesuaian bahasa dengan perkembangan peserta didik di sini sudah terpenuhi. Kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar juga sudah terpenuhi. Aturan ejaan yang disempurnakan juga terpenuhi. Ketetapan penggunaan istilah simbol dan ikon itu juga terpenuhi. Bahasa yang digunakan sederhana, lugas, dan mudah dipahami siswa juga terpenuhi. Dialogis dan interaktif terpenuhi. Dan ada kelayakan kegrafikan, ukuran buku, desain kulit buku, dan desain isi buku terpenuhi. Seperti contoh seperti ini, grafiknya, dan desain kulit buku, desain isi buku, tata letak, tipografi, dan ilustrasi pun terpenuhi. Untuk tata letak, unsur grafikan, estetis, dinamis, dan menarik, serta menggunakan ilustrasi yang memperjelas pemahaman materi buku juga terpenuhi. Tipografi yang digunakan membuat tingkat keterbacaan yang tinggi pun terpenuhi. Ilustrasi dan tata letak memudahkan pemahaman materi terpenuhi. Yang terakhir, rekomendasinya menambahkan beberapa dalil pendukung karena ada beberapa dalil yang masih kurang untuk satu bab. Lalu sarannya, jika ada materi yang berupa contoh kisah Nabi atau sejarah, alangkah baik jika dibantu oleh video-video sejarah yang terkait dengan materi tersebut. Kesimpulan dan hasil analisisnya, buku ini sudah hampir sempurna, tinggal memperhatikan beberapa hal kecil lain yang untuk ditambah atau diperbaiki.